Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Christian Channel. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita dengar debat ini dan mari kita terus mendukung mereka di dalam doa. Semoga video ini memberkati kita dan mencerdaskan kita. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Kenapa? Gitu loh. Tiap hari ya di demo-demo nginjek-injekin bendera, ya kan? Habis itu demo-demo lagi bawa-bawa kekerasan, teriak-teriak Tuhannya sambil marah-marah. Heran saya. Aduh, ada yuk silakan yuk, silakan. Ini di sini tunjukin gitu yuk kalau Islam itu sejuk begitu yuk. Ayo. Heran loh saya. Saya masih menunggu ya, saya masih menunggu dan masih berharap ada orang Islam yang berbeda begitu ya. Oke, kita kasih naik ada Jufri. Kita kasih naik ada Jufri. Iya, selamat malam saudara Jufri. Malam. Iya, Bang Jufri, apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Oke, apakah Anda masih bangga bahwa Anda seorang Islam atau Anda sudah malu? Ya bangga dong. Oke, silakan nyalakan kamera. Ayo kita diskusi. Silakan. Saya sudah kirimkan itu permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan Anda terima. Jangan grogi bang. Kameranya, nyalakan kameranya. Nah, gitu. Nyala bang. Gelap-gelapan. Ya, gimana Bang Jufri? Gimana? Bisakah ada lampu yang terang begitu? Jangan gelap-gelapan. Nanti Anda jadi nabi loh kayak Muhammad. Yuk, silakan. Apa yang ingin mau Anda sampaikan? Jadi kalau jadi begini. Kalau jadi iya, tapi lampunya bisa nggak dinyalain dulu lampunya gitu? Ya maksudnya itu tadi kalau jadi nabi bagaimana? Gini, menurut ajaran agama Islam, katanya Muhammad itu menerima wahyu ketika dia masuk ke gua, ke tempat gelap. Betul nggak? Tapi kalau misalnya saya jadi nabi bagaimana? Iya, nggak masalah kalau kamu jadi nabi. Takutnya nanti kamu kalau jadi nabi seperti Muhammad, perempuan-perempuan yang mau menyerahkan diri kepadaku. Nah, itu kan begitu. Masalahnya takutnya kalau jadi nabi ada modusnya apa? Modusnya harta tahta wanita. Islam bang. Gimana? Jangan pandang itu Islam bang. Loh, Muhammad itu di dalam Al-Quran perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepadanya, betul nggak? Katanya bagaimana? Terdiam kan? Bang, ada salah satu ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa sebentar bang, pelan-pelan saya kasih tahu ya. Ini kan banyak orang Islam nggak tahu Al-Quran. Sebentar bang. Banyak orang Islam mereka tidak tahu Al-Quran. Mereka hanya membaca huruf Arabnya saja. Habis itu mangkut-mangkut dapat amal. Makanya selama ini mereka nggak tahu ada ayat di dalam Al-Quran yang berisi wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Ah itu, apa itu? Apa itu? Nabi macam apa itu? Wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya. Ya. Loh, abang tahu itu mengaji bang. Abang tahu itu? Apa itu bang? Wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad kalau Muhammad suka? Mana mungkin dia suka? Wah. Bang, ada salah satu istrinya Muhammad, namanya itu Aisyah. Aisyah itu bilang sama Muhammad, sesungguhnya saya tidak pernah melihat Tuhanmu itu kecuali sigap menuruti hawa nafsumu. Jadi menurut Aisyah istrinya Muhammad, kerjanya Allah itu cuma nurutin hawa nafsunya Muhammad. Sejarah bang. Apa? Sejarah itu. Iya. Nah makanya kalau Anda mau jadi nabi, ya jangan sampai Anda mengikuti jejak Muhammad. Nanti Anda langsung bilang, wanita-wanita boleh menyerahkan diri kepadaku. Wah, kenapa tidak ada Sekarang saya tanya, betul nggak wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad? Udah dibawa dulu Pak. Kita kasih kesempatan dulu pada muslim yang lain. Saya nggak pilih-pilih lawan, justru yang saya undang itu adalah yang mengerti ajaran agama Islam. Yang datang mereka gimana?
silakan yuk, silakan. Silakan, saya undang muslim yang terpelajar ya. Sekali lagi, saya sebenarnya tidak mau menaikkan Islam-Islam yang nggak tahu apa-apa. Saya naikkan Islam-Islam yang terpelajar. Silahkan, kalau Anda merasa Anda Islam terpelajar, ayo diskusi kita dengan baik. Seperti itu. Oke, Sky, apakah Anda seorang muslim? Ya, alhamdulillah saya seorang muslim. Oke, silahkan nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silahkan. Oke, agak geser ke sini, Bang. Nah, ini kan. Nah, ini. Abang orang Indonesia atau orang mana? Orang Malaysia. Abang orang mana? Malaysia. Orang Malaysia. Oh, Malaysia. Oke, Malaysia. Pikir saya orang Palestina kesasar. Oke. Bang, betul atau tidak, Bang, bahwasanya menurut istrinya Muhammad, kerjaannya Allah itu hanya nurutin hawa nafsunya Muhammad, betul atau tidak? Abang dengar dari mana? Di dalam hadis Bukhari nomor 4414. Di dalam Sahih Bukhari nomor 4414. Riwayat siapa? Riwayat dari Aisyah. Riwayat siapa yang mengatakan? Aisyah, Bang. Aisyah sendiri yang bilang. Coba Abang cek di dalam kitab Sahih Bukhari nomor 4414. Sekejap ya. Silakan. Kitab Sahih. Ini banyak orang Islam tidak tahu ajaran agama Islam. Yang menyebabkan mereka masih Islam itu karena mereka nggak tahu ajaran agama Islam, teman-teman. Seandainya mereka mau meluangkan waktu saja dalam satu malam memperdalam agama Islam, saya khawatir besok pagi mereka tidak percaya Islam lagi. Silakan. Dibaca. Sahih Bukhari nomor 4414. Bagaimana? Sahih Bukhari 4414, Pak. Silakan, Pak. Apalah guna bendera itu dipajang? Iya, karena mereka ini nggak punya jiwa nasionalis. Karena mereka ini adalah suatu kaum, suatu masyarakat yang memang mereka ini memang ya bodoh dan jahil. Iya, di negara manapun mereka ini mengibarkan bendera orang lain. Makanya ya begitulah. Ya silakan. Seandainya saya, silakan dibaca. Nomor Sahih Bukhari 4414. Nah, ada ini. Silakan dibaca. Bang, wajah abang ke sini, Bang. Bang, wajah abang kalau baca ke sini, Bang. Ayo silakan, Bang, baca yuk. Dia dalam ini surah Al-Ahzab ayat 51. Ya, silakan baca. Jangan dekat-dekat, Bang. Jangan begitu, coba. Ayo. Saya tidak melihat rohmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Nah. Jadi menurut Aisyah, saya tidak melihat Robmu, wahai Muhammad, kecuali Robmu itu begitu cepat memenuhi hawa nafsu. Betul? Betul? Dia macam ni, Bang. Dia macam ni. Sebab makanya saya bilang, Bang, kerja Allah itu nurutin hawa nafsunya Muhammad. Dengar saya cakap. Aduh, ini sulit. Allah itu sangat perhatian, Bang. Allah itu sangat perhatian dengan urusan Muhammad tuh di pahanya Muhammad itu. Dia sangat perhatian dengan itu. Makanya kalau Muhammad mengharamkan menggauli budak, Allah tidak suka. Allah sangat-sangat memperhatikan hawa nafsunya Muhammad. Dan kata Aisyah, pekerjaan Allah itu tiada lain kecuali menuruti hawa nafsunya Muhammad. Hadis mana? Hadis yang barusan Anda baca, coba baca lagi, baca pelan-pelan. Ini apa? Ini maksud saya nih. Aisyah mana tahu Aisyah? Aisyah bukannya Nabi, bukannya Rasul. Aisyah itu kan istrinya Muhammad, betul? Iya, Aisyah istrinya Muhammad, betul? Oke, apa pendapat Aisyah apa? Pendapat Aisyah. Bang, jangan malu jadi orang Islam, Bang. Wajah Abang geser ke sini, Bang. Coba baca. Ya, coba baca. Dia cakap begini, perempuan yang telah kamu cerai maka tidak ada dosa bagimu. Al-Ahzab ayat nomor 1. Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat rohmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Nah, saya tidak melihat. Saya tidak melihat rohmu kecuali sangat cepat memenuhi. Abang tak boleh nak petik satu hadis, Abang. Banyak hadis riwayat ni, Bang. Oke, jadi hadis itu betul tidak mengatakan bahwa saya tidak melihat Tuhan Muhammad kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsu Muhammad. Betul nggak? Abang tak boleh. Memang betul. Iya. Artinya, siapa lebih kenal Muhammad? Siapa lebih kenal Muhammad? Anda atau istrinya? Siapa lebih kenal Muhammad? Hah?
Bini dia lah. Bini dia. Apa kata bini dia? Apa kata bini dia? Ini yang kata bini dia. Dia berkata, demi Allah, saya tidak melihat Rabbmu. Kecuali sangat cepat memenuhi keinginan anda. Abang tak boleh petik dalam satu hadis ni. Iya, Abang Aisyah bini dia sendiri bilang bahwa Tuhannya itu cepat Ini sekali Aisyah. menuruti hawa nafsunya. Jadi Dalam hadis pekerjaan lain, Allah itu dalam- hanya menurut-nuruti keinginannya Muhammad. Saya curiga malah Muhammad itu Tuhannya Allah. Bukannya Allah itu Tuhannya Muhammad, tapi Muhammad itu malah justru Tuhannya Allah. Nah, ya. Gimana? Sekarang menurut ayat itu, boleh tak Muhammad menggauli istri-istri yang sudah diceraikan sama dia? Boleh ya? Tak boleh. Coba baca. Tidak, memang tak Coba boleh. dibaca yuk. Coba baca. Jadi apa dia petik surah Al-Ahzab ayat 51. Ya, Al-Ahzab berapa? Dia cakap telah menceritakan ayat surah Al-Ahzab ayat 51. Telah Silakan. menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya telah menceritakan kepada Abu Usama. Hisham berkata telah menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah SWT telah menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki antara mereka isteri-isterimu, boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki dan siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai. Abang faham tak? Nah, berarti boleh nggak Muhammad menggauli perempuan yang udah dicerai? Tak boleh. Baca lagi, baca. Dia tak boleh. Kamu boleh. Siapa yang kamu menggauli kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Nah, Abang boleh nggak dia menggauli perempuan yang sudah diceraikan? Apa isteri-isterimu dan boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dia bebas Tak boleh boleh, Bang. menggauli siapa yang dikendaki kan? Itu firman dari Allah, Bang. Firman dari Allah, Bang. Bukan yang sebab Bang, coba. Dia boleh menggauli siapa-siapa yang dikendaki, betul tidak? Ya, dan siapa yang kamu ingin untuk menggaulinya kembali daripada perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak Betul? ada dosa bagimu. Surah Tidak ada Al-Ahzab dosa, ayat kan? 1. Betul kan? Baru tahu bang, pengen jadi nabi Abang juga. Sebentar bang, pengen jadi nabi. Pengen jadi nabi juga. Saya tak nak. Oh, Bentar, nanti Bang. boleh Saya menggauli tak- siapa-siapa. saya tak- Bang, abang nanti tak nak boleh jadi menggauli nabi, Bang. siapa-siapa yang abang Cukuplah pingin. nabi 25. Bang, Cukuplah nabi kalau abang 25 jadi nabi, abang rahmat. boleh menggauli Kalau siapa-siapa abang yang abang pingin. Bang, gini bang, saya mau bilang begini, jangan diteruskan, gini bang. Saya sebagai orang Kristen bang, saya mau beritahu kepada abang jalan kebenaran. Mari bang, datang kepada Yesus. Kebenaran mana? Kebenaran apa, Bang, Yesus? abang mau ikuti orang yang boleh gaulin siapa saja kayak begitu abang gimana? Contoh nih bang, contoh, sebentar bang. Kalau misalnya saya nih bang, Ya. saya nih boleh menggauli siapa-siapa perempuan yang saya tengok bang, boleh saya gauli. Mau perempuan itu bekas istri yang sudah saya cerai-ceraikan, perempuan-perempuan manapun kalau aku lihat, boleh aku gauli. Menurut abang nih, orang macam mana aku bang? Orang macam apa? Hah? Jangan terdiam bang, jangan terdiam. Menurut abang saya orang macam apa kalau seperti itu bang? Entah. Aduh bang, bertobat bang. Saya cuma mau bilang begini bang. Datang kepada kebenaran bang. Siapa itu kebenaran? Yaitu Yesus. Datanglah kepada Yesus. Dengarlah ajaran Dengar, Yesus. Bang. Saya bagi Sebentar cerita. bang. Bang, biar saya dengarkan. Biar saya beritakan kepada abang. Bang ya. Abang kalau Bagi jadi orang saya. Islam. Bang, kalau abang jadi orang Islam. Yang abang ikuti orang macam seperti itu tadi. Kalau abang jadi orang Islam, yang abang ikuti itu orang yang ada dalam kuburan. Betul tidak? Kalau abang jadi orang Islam, Betul, yang Pak. abang ikuti, yang abang jadikan sebagai pemimpin, yang abang jadikan orang sebagai penuntun, itu adalah seseorang yang ada dalam kuburan. Itu bagi engkau, itu bagi agama Loh, engkau. Bukan sekarang bagi saya tanya, bagi Muhammad agama ada di mana, bang? Muhammad ada di mana? Nabi SAW dia tak akan wafat. Oh, dia masih hidup? Sama je dengan Nabi Isa. Masih hidup? Dia masih hidup? Jadi belum mati Muhammad? Belum. Oh, jadi kubur yang di Madinah itu kuburnya siapa? Yang di Madinah itu makamnya siapa? Itu dia punya jasad. Iya, Jasad artinya, yang mati. oke, itu pemimpinmu tidak? Itu pemimpin Apakah saya itu itu pemimpin? Rasulullah. Saya punya pemimpin saya. Iya, makanya saya bilang bang, abang ini dipimpin oleh mayat di dalam kubur bang. Anda itu Apa itu pengikut pimpin? orang dalam Mayat. kuburan. Makanya saya sampaikan kepada abang, mari bang, datang kepada yang hidup. Apa kata Yesus bang? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, Yesus berbahagialah memang Yesus. mereka, Kenapa? berbahagialah mereka Dengar. yang tidak kecewa dan menolak aku.
Jadi Bang, Bagi Chan, saya bagi mengundang Chan, boleh. Abang, saya undang nih Abang nih, Saya tetap Islam. untuk datang Saya tetap kepada Islam. kebenaran Saya yaitu tetap Yesus. agama saya Islam. Jangan keraskan hatimu Bang. Pegangan agama saya Islam. Ya Bang, jangan keraskan hatimu. Jangan ikuti orang yang ada dalam kuburan. Oke? Oke, mungkin sekarang Abang masih menolak, masih berkeras, tapi nanti percayalah bahwa nanti perkataan saya itu akan menggugah hati nuranimu. Oke, seperti itu Bang ya. Selamat malam. Oke, kita kasih turun ya. Kita sudah memberikan informasi supaya dia datang kepada Yesus. Urusan dia masih mengeraskan hati tidak masalah ya. Karena memang mungkin sekarang dia masih mengeraskan hati, tapi besok-besok kan siapa yang tahu dengan keadaan hati manusia. Ya, sekali lagi teman-teman sekalian ya, kita ada program untuk mendirikan rumah apologet di sini ya. Jadi teman-teman, kita berapologet dari sini, kita jawab orang-orang Islam ya yang setiap hari kerjanya mengais-ngais kebenaran dari Bible, kita jawab mereka. Karena kita tahu kalau kita jawab mereka dari negeri Konoha, ya kita pasti akan dipersekusi. Ya, karena senjata mereka seperti itu teman-teman ya. Senjata mereka itu adalah kalau kalah debat lapor polisi. Nah itu. Seperti itu ya. Silakan teman-teman, jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, yang ingin mensokong siaran Edis TV ini, teman-teman bisa mampir ke sini ya. Profil saya ini, teman-teman lihat nanti di beranda ada di situ kolektor. Ada kolektor, ada tanda panah ke bawah, itu ada link YouTube. Nah, klik saja link YouTube-nya. Teman-teman nanti bisa melihat di situ nomor rekening dan lain sebagainya. Teman-teman bisa support di situ. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, itu ada tulisan berjalan ya, teman-teman bisa support siaran atau channel Edis TV di rekening yang berjalan gitu. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik di sini ada Hajjul Faganza. Iya. Hajjul Faganza, selamat malam. Hajjoel Faganza. Halo. Baik, kita kasih turun ya. Kita berikan kesempatan lagi kepada Tri Agung. Waduh, mana Tri Agung? Tadi kelihatan. Oke, pada Putri. Coba kita kasih naik Putri. Iya, selamat malam Saudari Putri. Halo? Saudari Putri, apakah Anda sanggup berbicara? Terbentar lagi. Ayo, kita masih kasih kesempatan ya kepada muslim. Ada Daeng Sahrul. Daeng Sahrul. Ya, selamat malam Daeng Sahrul. Ya, malam. Ya, silakan Daeng Sahrul, nyalakan kamera. Ya, selamat malam Daeng Sahrul, gimana? Oke. Macam mana itu Yesus itu dibawa pergi padang gurun itu? Kan dia ikuti hawa nafsunya itu iblis. Macam mana, apakah iblis itu Tuhannya? Baik, saya jawab ya. Oke. Baik. Di dalam Bible ada narasi, bisa dibisukan dulu nggak? Oke. Suara Anda berisik. Baik. Di dalam Bible ada sebuah narasi bagaimana Yesus dicobai ya oleh iblis. 3 kali ya Yesus dicobai oleh iblis, tetapi dikalahkan oleh Yesus. Ya. Salah satunya adalah ketika iblis mencoba Yesus untuk apa? Supaya Yesus merubah batu menjadi roti. Tetapi apa kata Yesus? Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Tuhan. Ya, artinya apa? Keinginan iblis itu semuanya tidak dituruti oleh Yesus. 3 keinginan iblis itu tidak dituruti oleh Yesus. Nah, sekarang gimana? Bolehkah saya mengajukan pertanyaan yang sama? Tidak, karena jangan langsung meninggal ini. Kalau orang bodoh, gimana? Boleh nggak saya mengajukan pertanyaan yang sama? Kamu berhadapan dengan dia, tapi kalau saya hafal kau punya bibir ini. Sebentar. Kamu kan sudah bertanya kepada saya. Boleh saya mengajukan pertanyaan yang sama? Tidak, kamu tak bisa dengar. Saya ini di bawah. Jangan dulu. Ganti-gantian. Kenapa kamu ketakutan, Sahrul? Jangan dulu, Edis. Ganti-gantian. Tadi kamu bilang Allah Subhanahu wa taala diikuti hawa nafsunya Nabi Muhammad. Apakah iblis itu Tuhan Yesus? Sekarang saya tanya. Mampus kau, Edis. Betul tidak Allah menuruti hawa nafsunya Muhammad? Yesus diikuti hawa nafsunya iblis. Tidak, Allah menuruti hawa nafsu Muhammad. Iblis diikuti Yesus hawa nafsunya. Apakah itu iblis Tuhannya? Sebentar ya, silakan ya teman-teman ya. Ini sebentar saya. Suara saya terdengar? Oke, teman-teman sebentar ya.
Iya, teman-teman ya, ini apa namanya? Suara saya habis, apa namanya? Soundcardnya. Kita pakai alat yang biasa saja ya, teman-teman ya. Kita pakai alat yang biasa saya pakai, teman-teman. Oke. Marah-marah mereka. Mereka sekarang besar-besaran suara. Kita kalau besar-besaran suara memang kalah. Oke ya, kita cari muslim yang lain. Oke, kita kasih naik ada Fuhanut. Oke. Ya, Fuhanut, selamat malam. Selamat malam, Fuhanut. Halo? Terpental lagi. Ya, ini ambil headsetnya dulu ya. Oke, ada Made. Ya, selamat malam saudari atau saudara Made. Halo, selamat malam, Bang. Oke, Bang Made, abang Muslim kah atau Hindu atau Kristen? Muslim tapi mau ke jalan Nakbang kalau bisa. Oh, abang tadinya Muslim. Oh, abang Muslim. Sudah lama kepikiran. Oh, sudah lama kepikiran mau meninggalkan agama Islam. Oh, abang mualaf kah atau bagaimana? Karena gini Bang, aku mau meninggalkan agama Islam karena saya mencapai Tuhan tuh sebagai Yesus gitu. Bang? Gimana bang? Ini loh Bang, saya kan agama saya Muslim. Saya kepikiran sudah bukan dari sini, sudah lama mau meninggalkan Muslim gitu, Islam. Apa yang membuat Anda ingin meninggalkan agama Islam, Bang? Karena gini, Bang. Karena saya kepikiran kalau Tuhan sebenarnya Tuhan itu dia tetap ini, Bang, pakai kolor, Bang. Maksudnya? Gitu, Bang. Ini Yesus itu kan ada kolornya, Bang. Benar nggak? Di mana? Jadi nggak mungkin lah. Itu di celananya Bang, nggak mungkin lah gue ninggalin agama Islam karena agama Islam itu paling utama Bang, nggak kayak Yesus Bang. Yesus bodoh. Oh, gitu. Paham? Oh gitu. Kabur lagi ya. Aduh, begitu panasnya mereka. Ya mereka memang sudah panas. Mereka tidak. Jadi ya silakan yuk mari. Yang masih bisa pakai data ya, yang masih bisa berargumen ya, menunjukkan dalil-dalil ya tanpa kejang, tanpa kesetanan. Kasih kesempatan. Jadi kalau sekarang kita tanya apakah Muhammad pakai kolor, pasti bahkan kita tidak tahu wujud Muhammad sekarang seperti apa, karena umat Muslim ya menurut pakar-pakarnya agama Islam, pakar-pakarnya ya, Muhammad itu kan robnya orang Islam. Nah, apakah robnya orang Islam pakai kolor? Gak apa-apa, ayo saya turuti. Mau bahas kolor, mau bahas apa, nggak masalah, ayo. Ya, kita buktikan apakah Muhammad pakai kolor dia. Nah, oke, kita lanjutkan kembali. Ada pejuang keadilan. Ya. Ya, dalam agama Islam itu memang boleh bohong dalam 3 hal. Jadi maklum kalau orang Islam bohong itu ya memang ajarannya Muhammad. Oke, pejuang keadilan, silahkan nyalakan kamera Anda. Iya Bang, shalom Bang. Oh, Kristen? Iya Bang. Oke, tapi kita mau ngundang yang muslim-muslim dulu nih Bang. Tapi mungkin abang mau sampaikan sesuatu mungkin? Oh iya Bang. Apa itu Bang? Silakan. Iya Bang, cuman nggak mau debat agama Bang. Gimana? Mau berbagi kesaksian aja Bang, bukan mau debat agama. Mau berbagi kesaksian, tapi gini Bang, abang mau berbagi kesaksian tentang apa? Apakah abang dari Muslim kah, ke Kristen atau bagaimana? Iya Bang, kebetulan dari keluarga Kristen Bang. Terus? Cuman ada satu yang ingin aku saksikan dalam hidupku Bang. Sebenarnya boleh sih Bang, tapi acaranya itu kayaknya akan kita agendakan mulai besok Sabtu atau Minggu Bang. Oh, besok Sabtu Minggu. Iya, jadi kita bicara seputar iman Kristen, ya bisa juga bicara kesaksian, bagaimana Anda pindah dari Islam ke Kristen, bagaimana sempat mualaf, itu nanti boleh di situ acaranya.
mau meluruskan tentang sejarah dunia aja ya bang, sejarah keagamaan. Iya, tapi nanti acara di hari Sabtu itu aja bang ya, Sabtu atau Minggu ya bang ya. Siap. Oke, terima kasih ya bang ya, pejuang keadilan saya turunkan dulu. Mohon maaf ya bang ya, saya turunkan dulu. Oke, teman-teman bagaimana suara saya lebih bagus ini atau lebih bagus yang mana teman-teman? Lebih bagus ini atau yang mana? Suara saya bagus ya? Bagus, oke. Baik, kita kasih naik ada ujung pensil. Oke, ujung pensil. Oh, Mora Anugrah nih. Mora Anugrah, selamat malam Mora Anugrah. Selamat malam bos. Abang Muslim atau Kristen? Kristen bos, Kristen. Kita undang yang Muslim dulu ya Pak Mora ya. Enggak, maksud begini bang ya. Bilang aja sama orang Kristen itu, nggak usah dulu naik. Biarlah Islam dulu naik, bilang aja, oke? Iya. Oke, terima kasih Bang Mora. Saya turunkan dulu ya Bang Mora ya. Oke, terima kasih. Amin. Amin, Bang Mora. Saya turunkan dulu. Oke, terima kasih. Ya teman-teman ya, kita berharap teman-teman hari Minggu besok, karena ini sudah saya jadwalkan tapi selalu gagal karena hari Minggu itu saya selalu saja ada kegiatan ya teman-teman ya. Jadi semoga kita jadwalkan hari Minggu sudah kita diskusi intern kita, diskusi iman kita. Oke, kita kasih naik ada Saudara Iman Laoli. Ya silahkan Iman Laoli. Iya bang. Iya, Bang Iman, apakah Anda seorang Muslim? Kristen bang. Kristen. Oke ya, langsung saya turunkan dulu saja. Mohon maaf Bang Iman, saya turunkan dulu. Oke, kita undang ya. Tolong yang Kristen jangan ngajukan permintaan naik ya. Tolong yang Kristen jangan ngajukan permintaan naik. Kita berikan kesempatan dulu kepada yang Muslim-Muslim. Sekali lagi ya, kepada umat Muslim, kalau kalian ingin mau diskusi, ayo silakan. Mungkin tema kita ya. Sebentar ini. Ini nih. Ini tema yang sederhana nih ya. Kristen nyanyi-nyanyi kepada Yesus yang bangkit, sedangkan Islam nyanyi-nyanyi kepada Muhammad yang meninggal dunia. Ya. Mereka bilang, itu Yesus pakai kolor katanya. Muhammad di dalam kubur apakah pakai kolor? Gini teman-teman. Yesus kami itu bangkit loh. Teman-teman Muslim ya. Ini ada 11.300 orang di TikTok yang menonton. Ya, ini saya rasa ini 90% ini adalah Muslim. Kalau Yesus kami itu tidak bangkit, ya, boleh kalian mengatakan demikian. Tapi Yesus kami bangkit. Nah kalau Muhammad saya tanya apakah dia pakai kolor sekarang? Nah, ya kami tadi tidak mau mengikuti orang yang sampai sekarang aja buka kapannya nggak bisa. Begitu ya. Ayo silakan. Kalau cuma mau main hujat-hujatan. Teman-teman gini, saya kalau cuma main hujat-hujatan nanti orang Islam tuh malah kesetanan, betul. Ada satu lagu ini karangannya orang Islam. Ada satu lagu di mana buatannya orang Islam, dia menghujat semua agama di Indonesia. Lagunya itu begini, apa lo tega punya Tuhan yang palanya kayak gaplek, itu. Terus apa lo tega punya Tuhan yang nggak pakai baju, itu. Nanti kalau misalnya saya bikin lagu, apa lo tega punya nabi yang tukang kawin, nanti kamu marah, nanti kamu kesetanan. Jangan gitu yuk. Ayo diskusi yang baik aja, yuk silakan yuk silakan. Nanti saya bikin lagu, apa lo tega punya nabi yang ngawinin bocah. Nanti kamu marah-marah. Orang Islam kan kayak gitu. Kalau ngomongin orang, Allahu Akbar. Tapi kalau dibahas imannya, aduh, kesetanan itu, kesetanan kesurupan. Iya, kesetanan. Apalagi kalau udah manggil-manggil nama Tuhan, ya udah itu. Itu udah bawaannya udah mau menghilangkan nyawa orang. Ya namanya juga ajarannya. Ayo silakan. Kita masih mengundang saudara-saudara Muslim yang dia itu punya watak untuk berdiskusi ya, bukan punya watak mau hujat-hujatan. Kalau hanya hujat-hujatan aja ya ke channel-channel yang murahan ya. Kita di sini nggak channel-channel seperti itu kok. Oke. Kita kasih naik ada ujung pensil. Ujung pensil. Ya, selamat malam ujung pensil. Selamat malam, Bang. Ya, ujung pensil, apakah Anda Muslim? Muslim. Ayo Bang, silakan Bang, diskusi dengan baik ya. Mari kita diskusi dengan baik. Iya, harus gitu Bang. Kristen nyanyi-nyanyi kepada Yesus yang bangkit, ya kan? Kami di gereja bernyanyi-nyanyi, ya Yesus, begitu kan? Betul nggak Bang? Ya. Tetapi di dalam iman kami, Yesus itu bangkit. Nah, sedangkan kalian orang Islam, biasanya kalian kan
gelar tikar di jalan raya tuh, nutup jalan raya ditutup. Nah, terus ketika jalan raya ditutup, kalian nyanyi-nyanyi juga. Nyanyi-nyanyi kepada orang meninggal di dalam kubur, betul? Nah, ya. Nah, itulah bedanya kita, Bang. Seperti itu. Kalau masalah tema hari ini, saya rasa kurang ini, Bang, kurang greget. Kemarin saya sempet. Enggak, tapi boleh kita ganti temanya. Tapi Anda sudah mengaku ya bahwa orang Islam tuh bernyanyi-nyanyi, memuji-muji mayat yang ada dalam kuburan, betul? Lebih tepatnya bukan nyanyi, Bang, bukan nyanyi. Lebih tepatnya bukan nyanyi. Nah, itu sholawatan namanya. Bahasa Indonesianya apa? Sholawatan. Bahasa Indonesia. Ya baca sholawat. Nah, iya, bahasa Indonesianya apa, Bang? Loh, ya enggak. Ini Bang, sholawatan sebentar, Bang. Beda, Bang. Bang, sholawat itu bahasa apa? Sholawat itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya memanjatkan doa kepada kalian berdoa kepada Muhammad kan? Ya, terus? Iya, Muhammad meninggal dalam kubur kan? Terus? Nah, jadi siapa yang berdoa kepada mayat? Meninggal dunia. Makanya Bang bilang, agama yang memanjatkan sesuatu kepada mayat itu agama Anda, Bang. Oh, bentar. Sampean tahu gak arti kata memanjatkan? Memanjatkan doa. Nah, tahu kalian menaikkan doa itu, betul? Gini, Bang. Kita itu memanjatkan doa hanya pada Allah. Hanya pada Allah. Tadi katanya kepada Muhammad. Sholawat itu kepada siapa? Sholawat itu kepada Nabi Muhammad. Sholawat itu artinya apa? Sholawat membacakan doa. Membacakan doa. Tadi Anda yang bilang memanjatkan doa. Sekarang udah diralat. Loh, tadi Anda yang bilang loh, Bang. Abang yang bilang. Abang yang ralat sendiri. Oh, enggak. Ini mau diralat. Ini bisa direkam, Bang. Bisa direkam. Saya enggak pernah dari tadi saya enggak pernah ngomong bahwa baca sholawat itu memanjatkan doa kepada. Tadi Anda bilang memanjatkan doa. Mungkin dari 12.000 penonton ini ada 13.000 tuh. Iya, terekam ini 13.000 orang nonton saksi mata. Oke, sekarang saya tanya. Sholawat itu bahasa Indonesianya apa? Membacakan doa. Membacakan doa kepada siapa? Ya. Kepada Nabi Muhammad. Oke, kalian membacakan doa apa doanya? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Ya. Nah, berarti kalian minta sama Allah supaya Allah memberikan keselamatan kepada Muhammad, betul? Ya. Artinya Muhammad sudah selamat belum? Loh, sudah selamat. Selamat kok masih minta-minta? Ya Allah, selamatkanlah Muhammad dan keluarganya. Makanya sampai artinya masih didoakan. Gimana masih didoain? Gini. Sampai nggak paham apa arti sholawat itu, sampai nggak paham. Anda belum paham, gitu loh. Bang, sholawat itu artinya sholat, Bang. Sholat, doa itu doa. Ya keliru. Gimana? Sholawat, Bos. Kata dasarnya apa? Kata dasarnya sholawat apa? Sholat. Iya, sholat. Kata dasarnya. Anda sholat kepada Muhammad. Gimana? Ini bahasa Arab, Bos. Ini bahasa Arab. Sangat beda jauh dengan bahasa Indonesia. Oke. Yang seperti kita lakukan itu beda konteksnya sama sholawat. Gini aja dah, biar kita nggak bicara teknis yang bikin pusing gini. Kalau kami, gini Bang, sebentar Bang, gini. Ketika kami orang Kristen, dengar Bang, ketika kami orang Kristen di gereja, ya, kami sebentar, dengar. Kami ngumpul di gereja, terus kami bernyanyi-nyanyi, kami berseru-seru kepada Yesus. Ya Yesus, orang-orang Kristen ngumpul di gereja. Itu namanya ngapain Bang? Ya. Namanya apa itu? Itu baru memanjatkan doa kepada Yesus. Oke. Sekarang kalau orang Muslim melakukan hal yang sama gimana? Nah, memanjatkan doa kepada Allah, hanya kepada Allah. Kita minta tolong hanya kepada Allah. Oke. Ketika abang bilang begini, ya Rasulullah, abang ngomong sama siapa itu? Nah, gini Bang, gini. Makanya saya ngomong jangan Enggak, simpel aja Bang, simpel. Ketika umat Muslim berkata, ya Rasulullah, Anda berseru kepada siapa? Enggak gini. Jangan gini. Jangan foto. Ketika Anda berkata ya Rasulullah, Anda berseru kepada siapa? Kata-kata itu kami alamatkan kepada siapa? Makanya jangan potong, Bos. Bilanglah bahwa umat Muslim berseru-seru kepada mayat dalam kuburan. Oh, enggak ada itu. Makanya jangan potong loh, Bos. Oke, silakan. Nah, gini. Di dalam Islam perlu abang ketahui bahwa di dalam Islam itu ada namanya tawassul. Nah, tawassul itu apa? Tawassul itu menggunakan pangkat orang lain
yang menurut keyakinan kita orang lain tersebut lebih dekat sama Allah. Sehingga kalau kita memanjatkan doa kepada Allah lewat orang tersebut, maka doa kita akan cepat dikabul. Ini keyakinan kita. Nah, jadi Anda berseru-seru, kepada Muhammad kan? Kenapa kok kita bilangnya ya Rasulullah gitu ya? Ya Rasulullah, kok enggak ya Allah? Itu namanya tawasul, Bang. Kita memanjatkan. Jangan diulang-ulang, Bang. Saya tahu, Bang. Jangan diulang-ulang. Jangan dipotong. Kita membacakan doa hanya kepada Allah, tapi lewat kenabian, keagungan Rasulullah, semoga doa kita cepat diterima. Jadi artinya Abang berseru kepada Muhammad, betul? Berseru kepada Allah. Loh, katanya bertawasul. Lewat perantara gimana sih? Namanya juga tawasul. Sampai tahu tawasul gak? Tawasul itu meminta kepada Muhammad supaya Muhammad menyampaikannya kepada Allah. Supaya apa? Karena kalau Muhammad yang menyampaikan, karena Muhammad orang yang terdekat, kekasihnya Allah, betul? Tapi mintanya kepada Allah langsung. Iya, tapi dengan perantaran Muhammad, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya, Muhammad di mana sekarang? Dalam kubur, betul? Betul. Makanya orang Islam datang ke kubur Muhammad, minta Allah dengan perantaraan mayatnya Muhammad, betul? Betul. Iya. Makanya ada ziarah. Sebentar Bang. Tadi Abang ngomong, saya dengar. Gimana nih? Saya boleh ngomong nggak ini? Ngomong. Gini. Diskusi, Bos. Gini. Ketika umat Muslim ziarah kubur, datang ke Madinah, pergi naik pesawat dari sini buatan Wahyudi, sampai di Madinah ke kubur Muhammad. Dari kubur Muhammad mereka bertawasul, meminta kepada Allah dengan perantaraan Muhammad, betul? Nah, pertanyaan saya, ketika kalian di kuburnya Muhammad, kalian berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ketika umat Muslim berkata, ya Rasulullah, kepada siapa perkataan itu ditujukan, Bang? Kepada Rasulullah. Muhammad ada di mana pada waktu itu? Ada di dalam kubur. Berarti orang Islam minta kepada mayat dalam kubur, betul? Nah, ini nih, kayak begini nih kalau udah sulit nih. Aduh. Sampai salah paham. Kita diskusi, Bos ya. Iya, silakan. Ini kita mintanya hanya pada Allah, Bang. Hanya kepada Allah. Tawasul itu melewat perantara orang lain. Dan itu tidak hanya dilakukan kita orang Islam kepada Nabi Muhammad kita. Tawasul itu banyak dilakukan orang-orang kepada selain Rasulullah, Bang. Contoh. Ya. Kita minta naik gaji kepada bos, misalkan. Lewat karyawan, lewat manajer misalkan. Kita minta naik gaji kepada Bang, jangan panjang-panjang gini. Coba Abang dengarkan lagu ini ya. Coba Bang, Abang dengarkan ini. Dengarkan lagu salawatan ini ya. Nih. Ya. Nah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti Anda orang Islam berseru-seru kepada Muhammad, betul? Gini, Bang. Bang, sebentar. Berarti orang Islam berseru-seru kepada Muhammad, betul? Betul. Nah, Muhammad ada dalam kubur, betul? Betul. Berarti umat apa yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Gini, Bang. Dijawab dulu, Bang. Umat apa yang berseru-seru kepada mayat dalam kuburan? A. Islam, B. Kristen. Islam sama Kristen. Bang, kalau Kristen, dengar Bang, sedikit Bang, dengar. Kalau Kristen, kami berseru-seru, ya Yesus. Di dalam iman Kristen, Yesus itu bangkit. Kubur Yesus itu kosong. Ketika murid-murid datang ke kubur Yesus, ada malaikat yang berkata, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ingatlah ketika apa yang dikatakan dia, bahwasanya anak manusia akan diserahkan kepada orang-orang para pemberontak, kemudian disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus bangkit, Bang. Makanya kekristenan itu bicara soal kebangkitan. Kalau Islam bicara soal kematian. Makanya saya bilang, Bang, sedikit. Ketika kami berseru-seru ya Yesus, Yesus hidup naik ke surga. Ketika kalian berbicara ya Rasulullah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Ketika kalian bilang begitu, Muhammad sampai sekarang ada di kuburan. Makanya agama apa yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur?
Agama Islam, Bang. Nah, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Ganti dong, namanya juga diskusi. Di dalam Kristen itu ada keyakinan selain Yesus ada Tuhan Allah, benar? Bang, fokus dulu. Betul tidak Anda, Bang? Jangan lari dulu gini. Muhammad, kalau umat Islam berseru-seru kepada Muhammad dalam kubur, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya, Bang, secara logika aja, jangan bicara iman dulu. Manakah yang seharusnya dilakukan? Berseru kepada mayat dalam kubur atau berseru kepada dia yang hidup? Coba secara logika dulu. Ya, saya tanya dulu. Bang, jangan keraskan hatimu, Bang. Berseru kepada mayat dalam kubur atau berseru kepada dia yang hidup? Mana yang secara logika yang benar? Mana? Nah, gini. Yesus hidup apa enggak? Ya elah, Bang, masa budak banget, Bang? Bang, kalau Yesus gini, Bang, seandainya Yesus tidak bangkit, seandainya Yesus masih di kuburan seperti Muhammad, orang Kristen bernasib malang sama seperti Islam, pengikut orang mati. Oh, gimana Anda ini? Sudah saya jawab dari tadi bahwa di dalam Islam itu ada istilahnya tawassul. Tawassul itu, Bang, jangan balik-balik lagi ke sana. Maksud saya begini, kita kan udah sampai pada satu kesimpulan. Bang, Bang Ojong, kita ini udah sampai pada kesimpulan loh, Bang. Orang Islam sudah Anda akui berseru-seru kepada mayat dalam kubur. Itu iman Islam. Saya nggak turut campur, nggak ikutan. Nah, kami dalam Kristen, kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Nah, secara logika saya tanya, mana yang menurut akal sehat tuh yang benar? Berseru-seru kepada mayat dalam kuburan atau berseru-seru kepada yang hidup? Coba secara logika dulu. Gini, Bos. Itu dalam Islam sama-sama dibenarkan. Ya, dibawa dulu lah, bukannya dijawab malah lari kemana-mana. Ayo, silakan yuk. Teman-teman sekalian, jangan gini loh, jangan kita ini berstandar ganda. Yang saya maksud begini, ketika kami orang Kristen di gereja, ya kan, kami bernyanyi-nyanyi berseru-seru kepada Yesus, ya kan? Ya Yesus, ya kan? Ku mau sepertimu, Yesus, ya kan? Kami memanggil Yesus. Terus ada orang Islam lewat, jangan ganggu orang Islam lagi nyembah Yesus, katanya. Ya kan? Itu ada orang Kristen lagi nyembah Yesus, katanya. Ayo, kamu geser ke sana, lewat jalan ke sana. Nah, giliran ada orang Islam, kalau orang Islam kan bukan di masjid, mereka gelar tikar di jalan, ya kan? Memang jalannya ditutup, ya kan? Nah, mereka ya Rasulullah, mukul-mukul rebana kan? Tung, ya kan? Ya Rasulullah, ya kan? Muhammadku, dengarlah seruanku. Nah, kalau kami orang Kristen lewat, ya kami juga ngomong, orang Islam lagi nyembah Tuhannya. Ya nggak apa-apa. Itu namanya berpikir secara standar yang sama, gitu loh. Jadi jangan salahkan kalau kami orang Kristen bilang orang Islam lagi nyembah Muhammad. Orang kami berseru-seru kepada Yesus, kalian bilang orang Kristen lagi nyembah Yesus, nggak apa-apa kok. Kan nggak apa-apa kan? Iya. Ketika kami juga melihat hal yang sama, kami juga bilang begitu. Bang, jangan lewat sana, Bang. Orang Islam lagi nyembah Tuhannya. Yuk, silakan, yuk. Kita kasih kesempatan lagi, yuk. Kita kasih naik ada, siapa ini? Hurufnya Arab. Muhammad Alham. Apa ini? Yes, Muhammad, silakan. Saudara Muhammad, nyalakan kamera Anda. Halo? Assalamualaikum. Bang. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Suara Abang kok berisik, Bang? Halo, siap. Bang Muhammad, suara Anda berisik. Halo. Ya, siap. Ya, coba silakan nyalakan kameramu, Bang. Silakan. Gelap, Bang, gelap. Oke lah, baik ya. Bang, jangan dikipas. Abang ada kipas kah di samping? Ada kipas kah? Coba dimatikan, bisa nggak? Aduh, baiklah ya, kita kasih turun dulu ya. Aduh. Ya, itulah kerjaan orang-orang yang zaman sekarang masih naik kuda. Orang sudah modern, ya kan? Sudah naik kendaraan bermesin, bermotor. Dia masih naik kuda. Bawa-bawa panah, ya kan? Bawa panah. Kemarin yang di Lampung tuh. Nginjek-nginjek bendera. Heran ya. Masih ada gitu orang yang kayak begini gitu ya, keterbelakangan gini. Iya. Naik-naik kuda, ya kan? Nginjek-nginjek bendera, ngibar-ngibarin bendera negara lain di tanah air kita. Iya.
Ini aparat kemana sih? Jangan-jangan aparat juga udah ketularan gini. Di negara kita ini yang dikibarkan itu sangsaka merah putih. Ini ngibarin bendera orang. Ini. Udah gitu bawa panah, bawa ini. Aduh. Heran saya dengan kalian. Ayo. Silakan kita kasih naik ada Nopker 00. Nopker 00. Ya, silakan. Ya, selamat malam Nopker 00. Selamat malam, Bang. Muslim, Bang. Silakan nyalakan kamera. Silakan menyalakan kamera, Bang. Saya ateis, Bang. Di KTP tertulis apa, Bang? Ya, Bang. Di KTP tertulis apa? Kristen. Coba ini biar kita. Aduh, Bang, jangan merokok, Bang. Aduh, saya turunkan dulu ya. Saya turunkan dulu. Aduh. Gini, TikTok itu akan memban atau menginikan sesuatu yang melanggar pedoman-pedoman komunitas seperti itu ya. Jadi jangan merokok ya. Jadi saya turunkan dulu. Sekali lagi teman-teman ya, kita iklan lagi. Teman-teman, jika kalian dapati bahwa channel Edis TV ini cetar membahana ya, teman-teman bisa support dengan cara mampir ke profil saya ya teman-teman ya. Mampir ke profil saya, lihat di beranda itu ada tulisan kolekte, terus ada tanda panah ke bawah, di situ ada link YouTube. Klik saja link YouTube itu, nanti kalian akan pindah ke YouTube saya. Nah, bagi teman-teman yang nggak sempat nonton ya secara live di TikTok ini, teman-teman bisa nonton siarannya di YouTube karena saya langsung siarkan juga di YouTube, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menontonnya di sana. Nah, ketika teman-teman nonton di YouTube, itu ada link, ada tulisan berjalan itu, ya, itu adalah nomor rekening kalau teman-teman bisa mau mensupport ya siaran ini. Kita akan mendirikan rumah apologet di sini ya. Rumah apologet ini kita gunakan untuk berapologet, untuk menjawab orang-orang Islam yang kerjanya itu ngemis-ngemis, ngais-ngais kebenaran dari Bible. Tapi kalau dijawab mereka marah. Ya, seperti itu. Yuk, silakan. Karena kalau kita jawab dari Konoha, ya, kalau kita menjawab dari Konoha, kita langsung dijemput polisi. Ya. Sekali lagi ya teman-teman ya, ini terus-menerus setiap live saya ini kan. Karena begini ini teman-teman ya, saya kasih Anda contoh. Ini contoh keadilan di negara kita ya, teman-teman ya. Saya kasih contoh keadilan bagaimana kalau seandainya orang Islam ya membahas Kristen itu akan dikawal oleh polisi. Kalau Islam yang bahas Kristen. Ya, Islam boleh dia mendatangkan ulama dari luar negeri ya, sampai sini bahas-bahas agama Kristen, bahkan menantang-nantang orang Kristen. Saya tantang orang Kristen, ya kan, untuk mendebat saya gitu. Tapi kalau sebaliknya orang Kristen yang melakukan hal sama, dijemput Anda sama polisi. Dijemput. Begitu ya. Karena ya kesannya memang polisinya orang Islam. Kesannya begitu. Ya, jadi jangan sampai besok itu berubah jadi kepolisian negara Islam gitu, jangan gitu. Namanya tetap sama, itu masih kepolisian negara Republik Indonesia. Harus begitu dong ya. Artinya apa? Kepolisian itu harus dia itu berlaku adil, begitu. Ya. Oh, ini orang ngomongin agama orang lain malah dikawal. Giliran saya menjawab, mau dijemput polisi. Ya, gitu teman-teman. Itu teman-teman kenapa kita harus mendirikan rumah apologet di sini. Jadi kepada teman-teman ya, yang teman-teman tergerak hatinya ingin mensupport saya, ingin membantu saya mendirikan rumah apologet, teman-teman bisa ikut berkolekte di sini ya, teman-teman ya. Supaya kita bisa menjawab mereka-mereka itu. Ya, silakan teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot ya, supaya teman-teman nanti tidak kehilangan nomornya seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Mari ya teman-teman ya, silahkan kepada teman-teman yang ingin berdiskusi, ayo silahkan teman-teman ajukan permintaan naik. Kita diskusi lintas iman, mari kita diskusi dengan baik. Mari kita kasih naik ada Eta Ileh. Ya, Eta Ileh. Selamat malam. Oh, kabur lagi. Oke, kita beri lagi kesempatan kepada Muhammad Putra. Aduh, ini salah. Nopker lagi. Oke, Nopker. Iya, Nopker. Halo, Bang.
Ya, Bang Nopker. Tadi Anda saya turunkan sebentar karena Anda merokok ya. Oke. Ya, maaf Bang. Sekarang saya naik. Oke, Ini sekarang saya naikkan kembali. Ya, gimana Bang Nopker? Ya Bang. Kalau saya lihat kan memang Abang ini sebagai apologet Kristen membela Tuhan Abang kan dengan Muslim. Tapi menurut saya Bang, sebenarnya Tuhan itu nggak ada Bang. Ya kalau menurut nggak apa-apa Bang. Kalau menurut ya banyak. Menurut dan memang kenyataan nggak ada Sang Pencipta itu. Terus dari mana datangnya? Gini Bang, sesuatu itu kalau secara logika itu mustahil nggak datang dari sebuah ketidakadaan. Gini ya, kalau saya mau ikut logika Abang, artinya Tuhan pun ada yang menciptakan. Kalau saya setuju Tuhan yang diciptakan itu ada. Jadi gini Bang, saya kasih tahu gini Bang. Jadi di dunia ini Bang, kalau Abang belajar tentang agama, di muka bumi ini ada kurang lebih 4.000 agama yang ada di muka bumi ini, yang pernah ada di muka bumi ini. Dari mulai agama-agama leluhur, agama-agama primitif, ya sampai agama-agama yang besar. Nah, dari sekian macam banyak agama ini Bang, saya pelajari, memang ada 2 macam Tuhan Bang. Pertama, Tuhan yang berasal dari konsep manusia. Jadi Tuhan itu dikarang, diciptakan oleh manusia, seperti yang Abang bilang. Ya. Jadi dia duduk di bawah pohon pisang, terus dia bilang, oh Tuhan itu pasti begini. Pasti dia nggak punya anak, pasti. Nah, pasti dia begini. Nah, itu yang disebut dengan Tuhan hasil karya manusia. Dan itu tambah terus. Tuhan yang terbaru itu adalah Tuhan yang dikarang oleh Lia Aminuddin. Nama jamaahnya itu Jamaah Salamullah. Nah, jadi suatu ketika Lia Aminuddin itu dia duduk-duduk di depan rumahnya, di teras rumahnya. Nah, dia mulailah mengarang Tuhan. Nah, itu Tuhan karangan. Termasuk, ini dalam iman saya, Tuhannya orang Islam, itu karangannya Muhammad. Ini dalam iman saya nih. Gitu loh. Karena apa? Karena kalau kita berbicara tentang Tuhan, sementara bukan Tuhan sendiri yang memberitakan, itu adalah Tuhan karangan. Nah, di dalam Bible, saya kasih tahu sama Bang, Bible itu bukan berbicara soal Tuhan hasil imajinasi manusia. Tetapi Bible itu berbicara mengenai Tuhan yang datang menyelamatkan umat manusia. Salah satu yang dilakukan oleh Tuhan adalah, saya akan kutip ayatnya, supaya kita tidak hanya berceramah. Gini Bang ya, di dalam Bible, ada sebuah bangsa yang waktu itu tinggal di Mesir. Sebentar Bang, saya kutipkan ayatnya Bang ya. Nih, bentar. Ya. Sabar. Nih, sabar ya Bang ya. Saya kutip misalnya dari dalam kitab, sebentar. Sabar ya Bang ya, sabar. Pelan-pelan, sabar ya teman-teman ya. Nih, misalnya dalam Ulangan pasal yang keempat ya Bang ya. Di dalam Ulangan pasal yang keempat, ayatnya yang ke-34. Tapi sebelum yang ke-34, kita ke-33 dulu ya. Ke-33 biar kita tidak kehilangan konteksnya ya Bang ya. Di dalam ayat yang ke-33 saya bacakan. Nih, 32. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah pernah terdengar suatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara di tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan-cobaan, dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Begini Bang. Jadi bedanya Tuhan di dalam Bible dengan Tuhan agama lain, Tuhan di dalam Bible itu dia datang menyelamatkan umatnya. Pada waktu itu Mesir itu merupakan bangsa yang paling besar di muka bumi ini. Bangsa yang paling beradab, peradaban yang paling tinggi, ibaratnya zaman sekarang itu Cinanya atau Amerikanya. Dulu bangsa Mesir itu. Dulu orang Israel itu menjadi budak di sana. Nah, Tuhan datang menyelamatkan mereka dengan tanda-tanda, dengan mujizat-mujizat yang besar. Seperti bagaimana Tuhan membelah Laut Teberau, Tuhan menghukum Mesir dengan tanda-tanda dan tulah yang ajaib. Nah,
Sekarang Bang, bedanya dengan Tuhan yang dikarang oleh agama-agama lain, itu Tuhannya memang betul kata Abang tadi, karangan manusia. Hasil angan-angannya. Nah, Tuhan dalam Bible nggak seperti itu. Nah, mungkin Anda seorang ateis. Karena begini Bang, saya juga pernah menjadi ateis Bang. Saya pernah jadi ateis. Gini, kita sekarang berpikir begini, lalu itu kan hanya dongeng. Ya kan? Itu kan hanya dongeng itu, bagaimana Tuhan melakukan perbuatan. Sebentar Bang, biar saya selesaikan. Saya masukkan poin saya dulu. Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu benar? Bagaimana kita bisa tahu bahwa dulu memang pernah ada satu bangsa di Mesir, lalu ada satu ilah atau satu Tuhan ya yang datang menyelamatkan mereka dengan tanda-tanda yang ajaib. Dulu saya orang skeptis Bang. Saya anggap itu semua hanya naskah-naskah dongeng, cerita-cerita fantasi. Saya cari bukti-buktinya. Mana naskah-naskah di luar Bible yang mencatat hal demikian? Ternyata ada. Salah satu manuskrip ternyata ada yang memberitakan itu adalah namanya manuskrip Ipuer. Ya, ini manuskrip yang mencatat tentang peristiwa itu ya. Nih, saya kasih tahu sama Abang. Nih, manuskrip Ipuer. Ya, ini manuskrip ini bercerita tentang nih, saya balikkan dulu kamera saya Bang ya. Nih, ini papirus, sebuah papirus. Nih, saya balikkan dulu kamera saya sebentar. Nih Bang ya. Nih, kelihatan ya Bang ya. Nih. Nih, ini namanya papirus Ipuer. Nah, papirus Ipuer ini mencatat peristiwa-peristiwa yang mirip, identik dengan apa yang diceritakan dalam Bible. Nih ya, nih ini terjemahannya ya. Ini bukan ini bilang itu kan cerita-cerita orang Yahudi itu omong kosong. Nah, ini bukan cerita orang Yahudi Bang. Nih, ahli epitolog namanya Sir Alan Gardiner menerjemahkan papirus Ipuer ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1909. Nih ya, dan percaya bahwa tulisan itu mengandung gambaran sejarah masa itu dan sebelumnya. Nih ya, nih kesamaan dengan kitab Keluaran dalam Bible nih. Sejumlah pakar menganggap naskah ini adalah catatan orang Mesir mengenai tulah Mesir dan kisah Exodus dalam Alkitab. Dan ini sering dikutip sebagai bukti catatan Alkitab oleh berbagai organisasi agamawi. Nih, ini ada mirip-miripnya Bang. Nih ini catatan Ipuer ya, ini manuskrip Ipuer nih. Tulah di seluruh negeri, darah di mana-mana. Nih, sungguh sungai menjadi darah, tetapi orang minum darinya. Orang merendahkan diri bukan seperti manusia dan haus akan air. Ini sama seperti naskah dalam Bible nih. Sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Di seluruh tanah Mesir ada darah. Ini hukuman Tuhan ini atas Mesir. Dulu saya menganggap Bang ini cerita omong kosong Bang. Dulu saya sempat ateis. Ya, saya sangat dalam-dalami Bible ini. Tetapi saya lihat, ternyata kok ada juga. Ini manuskrip Ipuer ini bukan karangan orang Kristen ini. Ini manuskrip purba yang ditemukan. Ya. Gitu loh Bang. Jadi naskah-naskah di dalam Bible itu ada catatan-catatan lain. Catatan-catatan lain di luar itu. Ya, ini kita baru bicara satu naskah, belum kita bicara naskah-naskah yang lain Bang. Seperti itu. Saya juga pernah Bang membaca The Big Bang Theory. Abang pernah baca The Big Bang Theory? Pernah. Nah, ya kan? Karangannya Stephen Hawking. Ya kan? Saya banyak Bang, pentolan ateis itu saya pelajari. Jadi Abang jangan salah Bang, orang ateis pun mereka sekarang ini lagi ngalamin yang namanya deadlock, buntu. Yang tidak bisa dipecahkan orang-orang ateis mengenai teori Big Bang, bahwa bumi ini tercipta dari sebuah ledakan besar. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang itu Bang, bagaimana mungkin ini datang dari dari ketiadaan? Karena itu melanggar logika. Mustahil tidak ada ketiadaan, nothingness, ya, itu menciptakan sebuah keberadaan. Itu mustahil Bang, itu nggak logika. Tuhan ada juga yang menciptakan Bang. Nah, kalau Abang bilang Tuhan yang dikarang di bawah pohon pisang, masuk goa, terus dia nulis Tuhan, itu Tuhan karangan. Saya setuju sama Anda. Apalagi Tuhannya yang, saya boleh kawin sama siapa aja. Itu jelas Tuhan karangan Bang. Sang pencipta itu, kata Abang kan logika Abang begini, tidak mungkin ketidakadaan itu ada dengan tanpa ada yang menciptakan. Artinya ada sesuatu, ada yang menciptakan. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan itu ada berarti. Nah, itulah makanya ada pengecualian Bang. Gini, jadi memang saya kasih contoh sederhana sekali Bang, contoh sederhana. Abang lihat misalnya, nggak usah ini, lihat di sekelilingmu, contoh TV itu, bisa nggak itu ngerangkai sendiri? TV yang ada di tempat Anda itu bisa nggak Anda lihat bisa terangkai sendiri begitu? Nyusun dia layarnya begini, terus ada bautnya, terus ini. Ya. Bisa nggak dia nyusun sendiri? Bisa nggak?
memang nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Sebentar Bang, saya kasih pikiran logika. Secara logis, walaupun kita nggak lihat waktu TV itu dirakit, tapi logika kita mengatakan bahwa itu TV pasti ada yang bikin biar teratur kayak begitu, betul? Nah, betul. Nah, di dalam semesta ini Bang, di dalam semesta ini para saintis ya, orang-orang sains itu melihat begini. Kalau misalnya bumi ini ngelenceng sedikit aja, ya, itu dunia ini kacau berantakan. Alam semesta ini bakalan hancur semua. Seandainya bulan, bumi itu melenceng dari garis putarnya, itu hancur semua. Terus logika kita mikir gini, masa iya ini semua kebetulan? Masa iya? Ini ada sendiri kayak begitu. Nah, salah satu teori-teori penciptaan alam semesta ini juga ngalamin kebuntuan kok Bang. Sains itu juga ngalami kebuntuan. Sekarang saya dulu gini Bang. Saya setuju. Saya dulu orang yang sangat-sangat tergila-gila pada sains, ya. Jadi omong kosong semua. Kita doa-doa ngapain? Ngapain doa nggak ngerubah sesuatu? Iya kan? Kita sebentar, saya kasih contoh misalnya, kita mau pergi melaut. Ya kan? Orang zaman dulu Bang, kalau melaut mereka potong kerbau, taruh di laut itu. Oh, penghuni laut, kami mau nangkep ikan, tolong berikan keselamatan. Tolong tangkapan hari ini banyak. Orang zaman dulu, tapi datang orang Jepang Bang, orang-orang ateis. Mereka nggak ada minta-minta potong-potong kerbau, bikin kapal yang canggih, buktinya saya dapat ikan banyak. Saya dulu berpikir Bang, berarti emang benar kok, ya. Berarti emang benar. Saya dulu sempat menjadi orang ateis Bang, karena saya dalami agama itu Bang. Tapi Bang, sebenarnya kalau kita belajar sains sampai dalam, ada juga nanti titik buntunya Bang. Titik buntunya juga ada, karena sains itu juga nggak menjawab. Begitu. Ada sebuah deadlock, ada sebuah kebuntuan di dalam sains itu yang memang nggak bisa dijawab oleh sains itu sendiri. Nah, makanya saya pernah ngobrol Bang ya. Saya pernah ngobrol dengan teman saya. Teman saya itu dia seorang pendeta. Kami ngobrol secara rahasia ini mengenai seperti yang Abang bilang ini. Ya kan? Sebenarnya begini Bang. Kita ini seperti ada di pesawat yang mau jatuh. Ketika kita ada di pesawat yang mau jatuh, kita sudah tahu bahwa kita itu mau mati. Nah, ketika kita mau mati Bang, saya kasih dua pilihan Bang. Abang kan ateis nih. Ateis, Abang nggak percaya dengan adanya kehidupan yang akan datang. Abang nggak percaya dengan kalau manusia itu mati gitu aja kayak ayam gitu kan. Mati kayak ayam udah jadi tanah, nggak ada hidup akan datang tuh, nggak ada omong kosong. Sekarang gini Bang. Kalau kita berdua duduk di pesawat yang sama, kita jatuh, kita tahu pasti mau mati. Kalau Abang ateis, ini pesan saya sama Abang. Kalau Abang ateis, kalau pikiran Abang itu benar, tidak terjadi apa-apa Bang. Betul nggak? Ya. Tapi bayangkan Bang, kalau ternyata Tuhan itu ada. Ya, nah, artinya begini Bang, artinya begini. Saya nggak mau ngambil resiko Bang. Kalau ternyata ya ateisme itu benar, saya nggak rugi Bang. Tapi kalau ternyata ya yang non ateis atau Tuhan itu ternyata benar ada, tidak terjadi apa-apa dengan saya. Artinya begini, obrolan saya dengan teman saya itu ya, yang hamba Tuhan itu, kita sudah sampai pada ke situ Bang, sampai pada satu titik itu. Kita nggak mau ngambil risiko. Artinya begini Bang, maksud saya begini. Dengan kita bertuhan, ya beragama seperti ini, diajarkan di dalam Bible itu supaya hidup benar. Ya kan? Kasihilah sesamamu manusia, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan ini, jangan itu. Toh baik kok Bang. Itu kan kalau dilakukan bagus. Sekalipun nanti kesimpulan Anda benar, ternyata Tuhan itu nggak ada, nggak apa-apa Bang. Gitu loh. Ya artinya kan agama itu kan hanya hadir untuk mengatur kehidupan sosial. Kalau agama iya, tapi kalau Yesus enggak Bang. Agama itu hadir dengan konsep Tuhan dia, karena memang manusia pada zaman dahulu tahu bahwa manusia lainnya mempunyai rasa takut. Ya, tapi gini Bang. Takut hanya dengan menakuti dengan secara duniawi, manusia itu masih bisa serakah melakukan kejahatan. Bagaimana dia membatasi itu? Ya dia buatlah konsep Tuhan dengan adanya kehidupan selanjutnya yang baik, yang memberi harapan kepada manusia lain agar dia yakin bahwa dia punya kehidupan di berikutnya, begitu Bang. Baik, saya jawab ya Bang ya. Saya jawab Bang. Gini. Konsep Tuhan. Oke, baik. Konsep Tuhan itu sebenarnya kayak gini ya. Pernah nggak Abang berpikir bahwa saya tuh nggak percaya Tuhan. Coba aja ada manusia yang mati kemudian bangkit. Nah, baru saya percaya. Ini dia. Gini Bang. Oke. Pada saat itu mungkin ada tokoh yang memang dia baik hati, rendah secara sosial. Ya itulah dibuat Tuhan tadi biar orang
Ajarannya. Saya jawab ya Bang ya. Oke Bang, saya udah nangkap poinnya Bang. Gini, ini seandainya Bang, seandainya tidak ada kebangkitan Yesus, saya sama kayak Bang. Nggak usah beragama Bang. Nggak usah. Karena begini Bang, omong kosong semua itu Bang. Teori-teori kehidupan yang akan datang, nanti di surga begini, itu semua omong kosong. Kalau Yesus tidak bangkit, makanya Bang kekristenan itu, inti jantungnya kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus. Karena ada kebangkitan, maka kita punya harapan akan hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup. Artinya Bang, kebangkitan Yesus itu adalah dasar pondasi kekristenan. Karena orang Kristen punya harapan tentang kebangkitan itu. Nah di dalam agama lain nggak ada Bang. Dalam agama Islam, dalam agama lain itu nggak ada kebangkitan. Karena yang cerita itu, yang cerita nanti begini, nanti begitu, itu di dalam kuburan. Itu makanya saya bilang itu omong kosong semua. Makanya saya bilang cerita-cerita surga, cerita-cerita apa di dalam agama-agama non-Kristen itu omong kosong, bualan. Cerita-cerita dongeng. Kenapa? Karena yang cerita itu dia di dalam kubur sekarang. Tapi kalau dalam Kristen, karena Yesus bangkit mengalahkan maut, makanya kita punya pengharapan. Karena Yesus sudah berpesan, kamu adalah saksiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi apa yang kalian lihat dengan mata kalian sendiri, apa yang kalian dengar, yang kalian raba, yang diraba tentang firman yang hidup, itu yang diberitakan oleh murid-murid. Makanya murid-murid itu mereka menyebar ke seluruh bangsa-bangsa memberitakan tentang Yesus itu. Yesus yang bangkit. Kalau memang Yesus itu ada, tapi kan orang Yahudi itu sendiri tidak mengakui bahwa Yesus itu udah. Itu udah lain cerita Bang. Itu udah lain cerita. Dia ada secara real. Tidak mungkin orang di situ tidak mengakui Bang. Contohnya gini Bang, logika sederhana. Sebentar. Saya ini Bang. Ketika saya jawab. Saya jawab Bang ya. Saya jawab Bang. Gini. Oke lah. Bang, Abang pernah dengar Aristoteles, Socrates waktu kita zaman-zaman kuliah dulu? Socrates, Aristoteles, pernah dengar? Aku ngerti logika Abang. Enggak, saya tanya dulu, pernah dengar? Plato pernah dengar? Pernah. Abang kenapa Abang nggak bilang itu tokoh-tokoh fiktif, tokoh dongeng? Ya karena memang tulisan-tulisannya itu kan ada kan. Kenapa gini? Sebentar Bang. Kenapa Anda begitu mudahnya mengatakan bahwa Aristoteles, Socrates, Plato itu adalah tokoh-tokoh sejarah, sementara ketika berbicara tentang Yesus Anda katakan tokoh fiktif? Gini, oke. Aristoteles tidak ada manusia atau tokoh-tokoh pintar di dunia yang membantahnya. Oke, tapi kalau Yesus, ini Anda nggak nyambung ini. Anda belum sampai. Ini kirain Anda ateis yang berilmu. Udah di bawah. Kalau orang ateis itu biasanya dia pinter-pinter, dia udah alamin agama habis-habisan, baru dia simpulkan dia ateis. Ini orang masih embel-embel. Belum, kamu belum ini. Belum. Kamu cuma ateis-ateisan. Jadi begini teman-teman, jangan kita itu munafik. Munafik itu maksudnya gini. Tokoh-tokoh seperti Aristoteles, Socrates, Plato, itu dikit sekali itu sumber-sumber yang bercerita tentang sosok itu. Paling 2 lembar, 3 lembar. Tapi manuskrip, naskah-naskah kuno yang bercerita tentang Yesus, itu kalau ditumpuk tingginya sampai Monas. Dia bilang katanya, aduh, ada aja. Ayo silakan, kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Kita masih lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada... Sebentar, kita kasih naik ada Rijal Motor lagi nih, aduh. Oke, Rijal Motor. Ya, Rijal Motor. Selamat malam, Rijal Motor. Selamat malam, Abang Edis. Semoga sehat selalu. Dis, begini. Mana Rijal? Ketika satu kata aja kau disanggah oleh orang tadi, kau langsung turunin. Harusnya kau buktikan. Kan kau bisa. Jadi kamu dukung dia. Jadi kamu mendukung dia. Terus kenapa kamu mendukung dia? Aku nggak mendukung siapapun. Kamu tahu nggak kenapa dia saya tendang? Sebentar, kamu tahu nggak kenapa dia saya tendang? Dia bilang. Karena dia nggak nyambung. Tidak ada satu. Karena dia nggak nyambung. Nyambung. Di mana nyambung? Coba kau jelaskan. Saya bilang begini, dia menyimpulkan bahwa Yesus tokoh fiktif. Saya bilang, kenapa kamu menyimpulkan Yesus tokoh fiktif, sedangkan tokoh-tokoh seperti Aristoteles, Socrates, Plato, itu sumber-sumber yang menyebutkan tokoh-tokoh itu cuma sedikit, paling 1 lembar. 1 lembar aja, dan itu pun naskahnya udah 1000 tahun dari tokoh-tokoh itu lahir. Makanya saya balik.
Bagaimana Anda bisa menyimpulkan demikian sementara sosok Yesus, catatan-catatan yang mencatat tentang sosok Yesus itu naskahnya banyak sekali. Ini namanya standar ganda. Oh, gimana Anda ini? Dia cuma bilang, dia mengatakan tidak ada orang-orang pintar yang mengakui tentang keberadaan Yesus. Kau harusnya bantah, tinggal tunjukkan saja. Ini orang-orang pintar yang mengakui tentang keberadaan Yesus. Bukan langsung di-kick, bukan langsung diturunin. Kau tunjukkan siapa orang pintar yang kemudian mengakui tentang keberadaan Yesus. Ada nggak? Kalau memang nggak ada, itu berarti kau mengatakan bahwa Yesus itu memang ada diakui oleh orang yang pintar. Kemudian kau takut, lalu kau turunkan dia. Baik, saya jawab ya, saya jawab. Ini ya, ini tokoh yang kontra dengan Kristen. Namanya Bart Ehrman. Aduh, jangan kau matikan kameramu, Rijal. Ayo, Rijal. Oke, baiklah ya, kita kasih turun karena Rijal dia matikan kamera. Yang matikan kamera kita kasih turun ya. Itu Bart Ehrman. Dia menulis buku yang berjudul Misquoting Jesus, ya. Itu seorang Bart Ehrman sekalipun, dia tidak mengatakan bahwa Yesus itu bukan tokoh sejarah. Yesus memang tokoh yang ada, begitu loh. Nah, sekarang ada nggak tokoh yang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah tokoh yang benar-benar nyata? Ayo silakan yang muslim yuk. Kalau kalian mau, ini dari kalangan-kalangan akademis nih, yang S2, S3, S-Teler, ayo naik ke sini. Kita belajar apakah sosok Muhammad itu sosok yang fiktif atau sosok yang nyata. Ya, ada seseorang namanya Robert Spencer, dia menulis satu buku yang berjudul Did Muhammad Exist? Buku itu bercerita tentang sosok Muhammad yang sebenarnya. Karena kalau kita baca dalam literatur Islam, tokoh Muhammad tuh katanya dadanya dibelah dadanya, kemudian diambil, dicuci pakai air jam-jam. Nah, dalam buku Did Muhammad Exist itu yang ditulis oleh Robert Spencer, itu kesimpulannya begini. Sosok Muhammad yang dikenal oleh umat Islam itu lebih merupakan sosok yang legenda ketimbang sosok yang sejarah. Makanya sekarang sudah banyak orang-orang Islam yang merekonstruksi, mereka ulang sejarah Muhammad. Karena mereka memang nggak percaya dengan cerita Muhammad yang dikarang-karang kitab-kitab sirah itu. Sumber sejarah tentang Muhammad itu cuman ada dua. Pakar-pakar, saya nggak mau menyebutkan diri saya pakar ya, walaupun saya udah 13 tahun mengkaji agama Islam. Saya belum berani mengatakan diri saya pakar. Al-Quran tidak bisa diandalkan untuk merekonstruksi biografi Muhammad. Nggak bisa. Kita tidak akan bisa menggambarkan sosok Muhammad kalau kita baca Al-Quran. Karena namanya cuma disebut 4 kali. Muhammad itu cuma 4 kali disebut dalam Quran. Dia bukan bapak dari siapapun. Dari laki-laki di antara kalian. Nah, sekarang banyak orang ngaku-ngaku Habib. Padahal dalam Al-Quran dikatakan, Makana Muhammadin aba ahadim min rizalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang satu pun laki-laki di antara kalian. Tapi zaman sekarang saya turunan Nabi. Banyak orang Islam minum bekas air cucian kakinya. Saya ini mendidik orang Islam gitu. Dan sekarang udah banyak nih tokoh-tokoh Islam muncul. Ngomong, mereka bersuara. Gitu loh. Nah, buku yang digunakan untuk merekonstruksi Muhammad itu hanya buku sirah itu. Namanya Sirah Nabawi itu. Ya, biografi Muhammad. Yang dikarang oleh Ibn Ishaq. Itu pun bukunya udah nggak tahu di mana. Nggak tahu di mana. Coba, saya sudah cari 13 tahun saya cari manuskrip yang menulis biografi Muhammad. Nggak ketemu, nggak ada, barangnya nggak ada. Gitu loh. Kita cuma bisa ketemu buku-buku sirah itu yang dicetak di toko-toko buku itu. Tapi sumber utamanya kita nggak tahu di mana. Konon katanya berasal dari Ibn Ishaq, ya. Ditulis ulang oleh Ibn Hisham, ya kan? Tapi naskah manuskripnya nggak tahu di mana. Nah, sedangkan Ibn Ishaq atau Ibnu Hisham itu nggak ketemu sama Muhammad, beda generasi, beda jauh, gitu loh. Ayo silakan yuk. Kalau mau belajar, mau diskusi akademis, ayo. Ya, saya undang pakar-pakarnya yang akademis yuk. Anda mau sejauh mana? Saya turutin. Anda mau sampai mana ilmunya, yuk. Silakan. Oke, ada Nona Manis. Selamat malam Nona Manis. Malam. Ya, silakan nyalakan kamera. Bentar. Kalau ngomong ini kayak model bacot, ngomong sama ya, kau ini. Nyalakan kamera dulu. Kameranya dinyalakan dulu, silakan. Nah, kabur kan? Kok kabur-kaburan? Aduh. Oke, kita kasih naik ada brand.
Nah, silakan Bren. Kata Muhammad, akal wanita itu separuh laki-laki. Ayo silakan. Ya, Bren, ya, Muslim Bang? Iya betul. Iya betul itu. Abang Muslim. Bang Bren. Oke ya, kita kasih turun ya. Iya, teman-teman sekalian ya, silakan. Saya masih mengundang teman-teman yang Muslim untuk naik kemari dan berdiskusi dengan baik ya. Ayo, apalagi yang alangan dari akademisi, yuk, yang sudah kuliah, sudah sampai sarjana profesor, ya, yang mempelajari agama Islam, itu sudah saya debat semua. Dari yang mulai awam yang nggak tahu apa-apa, sampai yang mulai kelas tinggi, udah saya debat semua, sudah saya ajak diskusi. Jadi lebih mudah, ya, lebih mudah, ya, menghancurkan Islam itu kalau kita diskusi dengan orang pakarnya agama Islam. Maksud menghancurkan di sini adalah menghancurkan pondasi-pondasi agama Islam. Ya. Sebenarnya Islam itu datang dari mana, ya kan? Sejarah tentang Muhammad bagaimana, ya kan? Seperti itu. Dalam tanda kutip ya, menghancurkan maksudnya narasi-narasi Islam. Karena narasi-narasi Islam itu cerita-ceritanya memang ya seperti saya bilang tadi, contohnya nih, dada Muhammad dibelah, ya kan? Diambil dalemannya ini. Apa hatinya Muhammad tuh diambil katanya, dicuci pakai air jam-jam, kemudian dimasukkan iman dan kebajikan. Sejak kapan iman dan kebajikan itu macam botol aqua kayak begini? Sejak kapan? Sehingga dada harus dibelah dulu. Masa ia mau memasukkan iman dan kebajikan dadanya dibelah? Emang iman dan kebajikan itu berbentuk fisik? Nah, ketika saya diskusi itu dengan pakar-pakar agama Islam, mereka sampai pada satu titik kesimpulan bahwa itu cerita legenda, cerita-cerita fiktif. Makanya saya bilang, kalau ngobrol sama pakar-pakarnya, itu memang, itu hancur. Maksud saya kata hancur gitu. Narasi-narasi seperti itu akan hancur berantakan. Gitu loh. Ya. Kalau saya sendiri, saya secara pribadi, saya mempercayai bahwa tokoh yang umat muslim katakan Muhammad itu memang tokoh sejarah. Tokoh itu memang pernah ada, tapi tidak seperti yang diceritakan orang Islam. Makanya kesimpulan saya itu mirip seperti kesimpulannya Robert Spencer dalam bukunya Did Muhammad Exist? Apakah Muhammad itu pernah, sungguh-sungguh pernah ada? Nah, kesimpulan dari buku itu adalah sosok Muhammad yang dikenal oleh umat Islam itu lebih merupakan sosok Muhammad yang legenda ketimbang sosok Muhammad yang historis. Maksud dari buku itu adalah sosok Muhammad yang historis bukan seperti sosok Muhammad yang diceritain orang Islam. Gitu maksudnya. Kesimpulan dari buku itu. Dan banyak umat muslim setuju kok, banyak yang setuju. Mereka ingin merekonstruksi, mereka ulang kembali, menciptakan kembali sosok Muhammad yang sungguh-sungguh. Begitu. Ya. Seperti itu. Misalnya sekarang tokoh-tokoh yang menggalakkan gerakan-gerakan Islam yang revolusioner ya. Itu misalnya tokoh dari Indonesia itu namanya Mun'im Syiri. Ya, makanya dia itu menerbitkan buku Islam yang revolusi. Ada maksudnya direka ulang kembali gitu loh untuk memaparkan Islam yang sesungguhnya. Ya, itu untuk khusus untuk kalangan-kalangan akademisi. Kalau orang-orang awam ya paling kamu manggut-manggut aja. Kamu taunya kan cuma sholat. Nah, kalau gitu cuman gitu doang, kamu nonton di bawah. Nggak tahu apa-apa kalau kayak begitu ya. Yuk, silakan. Saya kasih kesempatan, yuk. Kita kasih naik ada Melvin, ya silakan. Kalangan-kalangan akademisi, ayo saya tantang untuk diskusi. Abdul Somad kalau bahas yang kayak begitu mana berani. Ayo silakan, yuk. Yuk yang muslim-muslim, yang sekolah, yang memang kajiannya itu soal itu. Silakan, yuk. Tapi memang rata-rata ya kalau orang Islam yang sekolah-sekolah kajian seperti itu ujung-ujungnya memang meninggalkan agama Islam. Ya, yuk. Saya punya banyak teman-teman. Saya punya banyak teman zaman dulu ya 2014, 2015. Mereka itu kuliah studi agama Islam gitu. Kesimpulan mereka sama. Kami di mobil bareng, kami cerita gitu ketawa-tawa. Aduh, saya ini cuma anunya aja KTP-nya saya Islam katanya. Aslinya saya udah nggak percaya lagi dengan agama Islam. Banyak yang kayak begitu. Gitu loh. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada Fazli, yuk Fazli. Ya silakan Fazli. Oke, terpental lagi. Ya memang berat ya teman-teman ya. Saya tahu ini berat, ini ujian. Jadi kepada saudara-saudara muslim, kalau mau naik persiapkan diri dulu. Ya.
Yuk, persiapkan diri, persiapkan kemampuan. Jangan sampai Anda naik ke sini, itu hanya Anda membuat malu agama Islam. Yuk, silakan ya, saya undang. Kalau Anda mau membahas tokoh Muhammad, ya, sosok Muhammad, apakah dia itu betul-betul tokoh yang historis, ayo. Di mana Muhammad dilahirkan? Pada masa pemerintahan siapa? Orang Islam gak ada yang bisa jawab itu. Coba, Muhammad itu lahirnya di masa pemerintahan siapa? Karena nggak ada peradaban di abad ke-7 yang dia tidak punya pemerintahan. Ya, di Timur Tengah itu peradaban itu sudah maju abad ke-7. Makanya Romawi itu sudah menguasai wilayah Timur Tengah pada waktu itu, bahkan sampai Mesir. Buktinya apa? Buktinya manuskrip-manuskrip yang digali dari peninggalan-peninggalan Mesir itu berhubungan dengan kerajaan-kerajaan Yunani dan Romawi. Ya. Nah, pertanyaan saya, pada masa pemerintahan siapa sosok Muhammad itu lahir? Ya, ayo silakan. Ayo berpikir kritis yuk orang Islam yuk. Ya. Ayo silakan, kita kasih naik ada Aldin. Silakan Aldin. Yuk, silakan Aldin. Muslim, Bang? Saudara Aldin. Bang Aldin Muslim? Nah, kabur. Udah nggak ada lagi argumen, teman-teman. Jadi mereka cuma datang ke sini naik. Kalian sudah bisa lihat kan? Ini 13.300 orang. Ini yang di TikTok nih menonton siaran langsung, belum nanti siaran tundanya kan? Apakah ada satu orang yang menunjukkan taringnya, menunjukkan ilmunya untuk berargumen dengan saya, membuktikan bahwa sosok Muhammad itu tokoh yang nyata? Di mana? Ayo, saya berikan kesempatan yuk, cendekiawan-cendekiawan Muslim, ya, orang-orang yang mendalami agama Islam, ayo. Saya beri kesempatan kepada kalian, yuk, silakan. Sebentar, ternyata di YouTube saya, kecil layarnya, sebentar saya perbaiki sebentar ya. Ya teman-teman mohon maaf ya karena tidak ada yang mengontrol, jadi saya harus bergerak ke sana kian kemari nih untuk membenarkan. Halo teman-teman yang di YouTube, saya mohon maaf ya teman-teman yang di YouTube. Coba kabarin ya kalau misalnya layarnya kecil sendiri karena saya harus gerak sendiri, belum ada asisten teman-teman ya. Sebenarnya semua pengen saya atur begitu ya. Kalau saya siaran ada yang ngurus di YouTube, ada yang begini, ada yang saya pengen bikin. Sekarang saudara kita itu Elia Miron itu sudah bikin podcast. Nah, saya pengen kayak begitu, bikin podcast begitu kan. Kita bahas agama Islam ya. Karena selama ini yang bikin podcast bahas agama Kristen orang Islam. Nah, kita gantian. Kita bikin podcast. Nah, kita bahas nih Muhammad ya, dia mencoba pengen bunuh diri pernah. Muhammad menikahi Aisyah yang masih berumur 6 tahun. Muhammad kena sihir. Kita banyak sekali konten-konten podcast yang mau kita bikin untuk menjawab orang-orang Islam. Jangan bilang cari gara-gara, enggak teman-teman, enggak. Bukan cari gara-gara. Karena begini, karena orang Islam duluan yang bikin-bikin podcast ya tentang agama Kristen. Nah contohnya kayak orang dua ini. Nih, ya kan? Bagaimana mereka bikin podcast tentang Paulus, ya kan? Benci banget mereka ini kayak Paulus, sampai ubun-ubun. Benci banget kepada Paulus. Irina Handono sama Dondi. Dondi mana berani sama saya? Mana berani? Dondi itu kalau dengar nama saya udah keringet dingin. Mana berani Dondi? Nggak berani Dondi itu. Dengar nama saya itu udah jantungan dia. Saya kalau masuk ke room-room Islam baru ngomong halo itu udah rontok tiang-tiang rumah-rumah itu goncang. Makanya Dondi takut sama saya dia. Nggak berani. Lalu dia bohong-bohong. Edis ngadepin anak buah saya saja udah bilang aja takut. Dondi bilang aja lu takut. Udah. Kalau mau diskusi dengan baik, ayo. Ya, jangan menghujat. Jangan diskusi-diskusi dengan narasi-narasi yang maki-maki, jangan. Yuk, saya tantang Donditan untuk diskusi dengan saya. Ya. Tema dari saya cuma satu kok. Tema dari saya akan membuat orang-orang yang diskusikan oleh orang Islam seperti lawan-lawan diskusi saya yang sebelum-sebelumnya.
termasuk Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Don Ditan, semua ustadz-ustadz yang saya ajak diskusi akan saya buat mengakui bahwa orang itu mempertuhan Muhammad. Seperti lawan-lawan saya sebelumnya. Karena lawan-lawan sebelum saya udah begitu semua saya bikin. Iya. Sudah Yusuf PI sudah mengakui Muhammad itu robnya umat Islam. Rifa sudah mengakui Muhammad robnya umat Islam. Siapa lagi? Daman Al-Mantiki, Rashid. Itu pendebat-pendebat itu. Bukan onyo-onyo, unyu-unyu, bukan. Gitu loh. Itu master-masternya. Orang-orang yang memang membidangi. Sudah ngakuin Muhammad itu robnya umat Islam. Tuhannya orang Islam. Coba Adi Hidayat, Abdul Somad kalau debat sama saya bikin ngakuin hal yang sama. Berani nggak mereka itu sekarang masalahnya? Berani nggak mereka itu sekarang masalahnya? Berani nggak mereka itu sekarang masalahnya? Apa bang kok gitu? Gini, saya bukan cari gara-gara, enggak. Karena masalahnya Abdul Somad, Adi Hidayat bahas-bahas Bible kami. Seandainya dia nggak bahas-bahas Bible kami, mana berani saya ngomong gitu kepada beliau-beliau itu, nggak berani. Karena beliau-beliau berdua, orang-orang itu bahas-bahas agama Kristen, tapi nggak ada orang Kristennya di situ, maka mereka saya tantang untuk diskusi, gitu. Dan saya pastikan kalau mereka mau diskusi dengan saya, mereka akan keluar dari mulutnya bahwa Muhammad itu robnya orang Islam. Saya pastikan, gitu loh. Karena apa? Karena ketika saya diskusi dengan master-masternya, pakar-pakarnya orang Islam, itu mereka sudah mengakui itu. Bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Ya. Terus apalagi permasalahan kita? Ketika kalian sudah mengakui bahwa Muhammad itu robmu. Yang mengakui itu pakar-pakarnya. Nih, seandainya tolong direkam ya. Seandainya Abdul Somad, seandainya Adi Hidayat berdiskusi dengan saya, mulut mereka berdua akan berbicara seperti ini. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Itu. Saya akan buat mereka berdua berbicara hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Daman. Ini Daman ini ahli mantik. Makanya namanya Daman Al-Mantiki. Kalau kamu unyu-unyu nggak tahu apa-apa ya tidur aja kamu di bawah. Ya. Bukan cuma Daman doang yang bilang gitu. Yusuf PI yang kau bangga-banggakan itu nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai rob? Kamu jawab iya, dia adalah rob. Pertanyaan saya zaman itu. Dia adalah rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah rob, betul? Ya. Iya. Muhammad itu rob kalian. Ya, ayo silakan. Silakan, ada Madura Teknik. Madura lagi. Ternyata banyak ya. Suara kita memancar sampai Pulau Madura ya. Mantap. Ya, Madura Teknik. Ya, selamat malam, Bang. Ya, selamat malam. Ya, silakan Bang Madura, nyalakan kamera, Bang. Yuk. Itu Munim Siri itu juga orang Madura itu, pinter itu. Jadi tolong orang Madura baca tuh bukunya Munim Siri, ya. Di situ dia bilang itu bahwa naskah Al-Qur'an itu baru bisa stabil itu baru 1924. Sebelumnya naskah Quran itu nggak pernah sama. Masih beda-beda gitu. Ya, silakan Bang Madura Teknik. Iya, Bang. Selamat malam, Bang Edis. Selamat malam Bang Madura Teknik. Gimana Bang? Yuk. Ya, kita saudara ya. Betul sekali Bang, betul. Ini temanya apa ini Bang? Temanya begini Bang. Saya ini ingin mematahkan argumen-argumen atau penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh ustadz-ustadz kalian ketika ustadz-ustadz kalian berbicara tentang agama kami. Salah satunya misalnya dua tokoh ini Bang. Ya, Mualaf Dondi dengan Mualaf Irina Handono. Mereka bikin podcast. Podcastnya apa? Tentang Rasul Paulus. Mereka bilang Paulus itu adalah Rasul palsu. Paulus itu penyusup katanya. Tapi sayang Bang, Allah sama Muhammad aja nggak berani ngomong begitu. Tapi mereka berdua mengatakan bahwa Rasul Paulus katanya Rasul palsu.
Begitu, Bang. Maaf Bang, ini ustadz-ustadz kita ini ngomongnya gimana Bang? Kok selalu kayaknya sampean memojokkan ustadz-ustadz kita Bang? Oke, misalnya dalam podcastnya siapa namanya, Dondi dengan podcastnya Irene Handono, mereka bilang bahwa Paulus itu merubah-rubah ajaran agama Islam. Begitu. Untuk selengkapnya bisa tonton sendiri nanti, Bang. Nah, saya sebagai Kristen, ya, karena dia berbicara iman saya merespon. Yang rasul palsu itu bukan Paulus tapi Muhammad. Begitu. Ini kenapa Nabi kita kok dibilang palsu sama sampean Bang? Karena apa? Karena Muhammad memenuhi syarat-syarat itu. Menurut Bible, ini menurut hukum Taurat ya, di dalam Ulangan pasal 18 ayat 18, Ulangan pasal 18 itu, bahwa seorang nabi itu tidak boleh berbicara atas nama ilah lain, atas nama Tuhan yang lain. Nah, Muhammad itu berbicara atas nama Tuhannya orang Quraisy. Ini bang saya mau nanya Bang sama Bang Edis ya. Contohnya Bang, begini. Di dalam Al-Quran, Tuhannya orang Quraisy itu katanya dia membuat orang lain, wajahnya orang lain menjadi wajahnya Isa. Ini bang. Nggak, sedikit Bang. Ini biar kita selesaikan Bang. Gini. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu kan hendak disalib oleh orang-orang, betul? Terus? Kemudian malah orang lain, wajahnya orang lain yang bukan Isa berubah menjadi Isa, lalu dialah yang disalibkan menggantikan Isa, betul? Ini saya kan kurang paham sejarah. Waduh, kurang paham. Ini aja Bang, sampean kalau memang cari diskusi selevel Anda Bang, sampean ditunggu Bang Yusuf PI sekarang Bang. Coba sampean masuk ke situ. Oke, sampaikan ya Bang ya. Tolong Bang Madura teknik. Sampaikan kepada Yusuf PI, kenapa ketika saya mengajukan permintaan naik, dia ketakutan untuk memencet tombol terimanya. Bang, saya kemarin ngantri supaya saya dinaikkan, itu kurang lebih 30 menit Bang. Nggak dinaikkan sama dia. Dia bahas katanya sosok si Anu. Saya 30 menit nunggu di situ Bang. Nggak dinaikkan dia. Jadi sampaikan kepada dia kenapa dia takut. Akunnya sampai apa? Ini Bang, akun saya Edis TV Bang. Tapi lihat Edis TV-nya yang mana dulu? Edis TV yang asli atau yang palsu? Yang asli itu hanya ada 2. Yang followersnya 260.000 lebih, sama yang saya follow. Di beranda saya ada saya follow satu akun. Itu akun saya asli juga. Ya. Gini aja Bang ya, kita kan sama-sama punya keyakinan masing-masing Bang. Ya. Coba kalau memang sampean ada keberanian untuk diskusi, cobalah sampean taruh tempatnya di mana, tanggalnya pun berapa, harinya pun kapan. Sampai itu saya selalu tersedia. Saya selalu tersedia Bang. Saya selalu tersedia untuk berdiskusi dengan siapapun Muslim yang merasa dirinya berkompeten. Begitu. Soalnya gini Bang, ya kita dari di Islam gini, saya kan ya kurang enak kedengaran kata Bang Islam. Gimana? Gini, Bang. Halo? Gimana? Iya Pak, halo. Jelas. Iya, saya dengar. Ya coba sampean kalau memang pengen naik sekarang Yusuf PI sekarang lagi live juga Bang ya, Oke. Masuk aja. Jadi gini Bang. Jadi gini Bang. Ada salam dari Bang Yusuf PI, sampean suruh masuk ditunggu hari ini malam ini juga Bang. Baik. Saya tanggapi Bang ya. Saya tanggapi gini. Abang tadi bilang sedikit Bang. Abang tadi bilang kalau mau debat, ayo kita debat, tentukan jangan di TikTok. Ya, ini Bang. Ini mental orang Islam ketika mereka debat. Lihat ya Bang ya. Ini debat offline nih Bang, bukan di media sosial. Lihat nih. Di Yerusalem dengan Islam di Depok kagak ada Tuhan dong, kan di Yerusalem nih. Bang kok Gini Bang ya. Gini Bang ya, nih. Ini ketika orang Islam debat dan ketika mereka diserang imannya. Lihat nih Bang ya, nih. Ruang dan waktu dalam perspektif Islam. Coba buka surat 57 ayat 3. Al-Hadid. Ini Quran nanti kau tanya kemana kuan yang kontradiksi. Kalau kau nggak bisa jawab fitnah. Kau musuh kami umat Islam. Mau apa kau? Kalau kau menghina Islam, menghina Al-Quran. No. Orang Islam Bang, kalau debat, kau boleh kubunuh. Halal darah. Wah, itu orang Islam Bang kalau debat kayak begitu. Bang, Bang, dengar Bang, dengar. Saya tahun 2014 saya berdebat difasilitasi oleh Mualaf Center Indonesia. Tanya sama yang namanya Hani Kristianto. Ya, saya berdebat dengan umat muslim, dihadiri kurang lebih 250 orang. Ketika saya berdebat, ketika saya bernarasi, ada yang teriak, Allah Akbar.
Buset dah, ini debat atau apa? Makanya bang, orang Islam belum kuat bang, mentalnya untuk debat belum kuat. Nggak kuat mentalnya. Bang. Jadi sampaikan kepada Yusuf PI, kalau memang mau menerima, ayo silakan. Kita diskusi via media sosial. Lagian begini bang, ini yang nonton ini 13.000 bang. Kalau kita debat offline, sebentar bang, kalau kita debat offline, 13.000 ini bang, tendanya mau berapa duit, kursinya, daging rendangnya, air minumnya bang, jutaan bang biayanya bang. Gini saja bang, gratis, nonton gratis. Saya mau nanya bang, sama Bang Edis ya. Ini kan orang awam, cuman orang pengen nanya doang kepada Bang Edis ya. Terus yang menciptakan alam, langit dan bumi dan isinya ini siapa bang? Bang, kalau kita bicara seperti itu, nanti kita itu debat kusir bang. Itu Loh, debat kok bisa keyakinan. kusir, Bang, menurut iman kami, yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhan kami. Menurut iman Anda, yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhan Anda. Itu nanti debat kusir, Bang. Itu debat anak SD. Jangan debat-debat yang kayak begitu, Bang. Debat yang bisa kita lakukan, itu debat yang ranahnya akademis. Bukan ranah dogma. Kalau debat dogma anak SD, kayak begitu. Enggak, Tuhan saya yang nyiptain matahari. Nah, lalu lawan bicaranya, enggak, Tuhan saya. Nah, itu kalau begitu abang debatnya sama anak SD, ya. Ayo. Saya undang dulu muslim yang lain ya bang ya. Bang Madura Teknik. Sampai ketemu lagi. Oke ya, kita laksanakan lagi beberapa menit lagi ya. Kita masih lanjut lagi ya. Sebelum nanti kita tutup ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Hanif Iskandar. Hanif Iskandar. Ya, selamat malam Bang Hanif Iskandar. Ya, selamat malam, ya. Edis. Bang Hanif, silakan Bang, nyalakan kamera. Bang Hanif? Ya. Waduh, kok gelap-gelapan, Bang? Gelap nih dalam kereta nih. Oh, dalam kereta. Gimana, Bang? Apa yang mau Bang sampaikan, Bang? Oke. Saya nak sampaikan di sini, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masuk surga, Bang ya? Tak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau udah seperti itu masuk surga jaminan ya Bang ya? Ya pasti. Walaupun abang lanjut berzina, walaupun lanjut mencuri, tetap masuk surga ya? Itu mana data dia, Edis? Nah, oke, baik. Pantesan masih Islam abang ini. Oke, baik. Oke. Sebentar bang. Abang kan nanya mana datanya, ya kan? Ya, sabar bang, sabar. Saya tahu abang masih Islam karena abang tidak belajar agama Islam. Seandainya abang belajar agama Islam, maka saya khawatir besok pagi abang tidak jadi orang Islam lagi. Oke ya? Bentar bang ya. Nih, sebentar, sabar. Sebentar, Bu. Ambil. Sebentar ya, sabar. Saya ambil dulu HP saya yang masih saya cas sebentar ya. Saya ambil HP saya masih saya cas karena data-datanya tersimpan di sini. Tadi abang bilang masuk surga walaupun ya. Nih, bang dengar ya bang ya, dengar. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarab, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarab, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah. Jadi bang, agama Islam itu memang sesimpel itu bang. Jadi kalau Anda ucapkan yang tadi itu, Anda masuk surga. Walaupun Anda pezina, walaupun Anda pencuri. Jadi bang, kalau abang mau berangkat mencuri, mau berangkat berzina, boleh. Yang penting Anda ucapkan itu tadi. Syahadat tadi itu, betul? Tetap masuk surga, betul? Ya begini ya, kamu jangan... Kan. Oke lah bang, nanti kalau wajah abang sudah terlihat, baru ayo diskusi lagi dengan saya. Ini diskusi kita dengan kegelapan ya. Ayo silakan yuk teman-teman. Karena memang seperti itu teman-teman ya. Di dalam iman Kristen itu sebaliknya. Ya, banyak orang akan berseru-seru padaku Tuhan, Tuhan katanya. Justru kata Yesus, enyahlah kamu para pembuat kejahatan. Karena mentuhankan Yesus, ini kemarin tema yang saya bahas ya, gini. Apa sih maksudnya Yesus itu harus kau jadikan Tuhan? Apa maksudnya? Nah banyak orang Kristen bahkan banyak tidak tahu apa maksudnya Yesus menjadi Tuhan di dalam hidup kita itu. Artinya Yesus itu memerintah. Terima kasih. Yesus itu memerintah.
Kalau Yesus tidak memerintah di dalam hidupmu, Yesus belum jadi Tuhan di dalam hidupmu. Kalau kita masih mengulurkan tangan, mencuri barang orang lain, kalau kita masih korupsi, artinya Yesus belum memerintah di dalam hidup kita. Nah, menjadi seorang Kristen itu berbicara mengenai pemerintahan Tuhan di dalam diri kita. Gitu loh. Bapa di sorga itu harus jadi Tuhan. Tuhan atau Tuhan itu sama aja. Kalau jadi Tuhan artinya kepala, dia itu kepala, kita itu hamba. Kita melakukan apa yang dia suruh. Nah, ketika kita jadi orang Kristen, kewajiban kita adalah menjadikan Bapa itu sebagai Tuhan, memerintah di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Kita harus menerima anak yang diutusnya, yaitu Yesus. Menjadi Tuhan atau memerintah di dalam diri kita. Dan kalau kita menerima Yesus, kita juga harus menerima roh yang daripadanya, Roh Kudus yang diutus untuk tinggal di hati kita, supaya memerintah di hati kita. Seperti itu. Nah, kalau roh Tuhan sudah memerintah di dalam hati kita, maka kita tidak akan mengulurkan tangan kita mencuri barang orang lain. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Makanya kata Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Haleluya, seperti itu. Kristen itu soal itu. Bagaimana Yesus harus jadi Tuhan, memerintah. Jadi jangan di hatimu, wahai para orang-orang Kristen yang sudah meninggalkan Kristen, apalagi yang sudah mualaf. Jangan kau jadikan Muhammad dan Allah yang memerintah di hatimu. Tapi jadikanlah Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus yang memerintah di dalam hatimu. Oke teman-teman, karena saya mau berangkat, kita lanjutkan lagi di kesempatan besok. Kita sudah dengar debat ini, mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 123 ayat 1 sampai yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Berharap kepada anugerah Tuhan. Kepadamu aku membayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikian mata kita memandang kepada Tuhan, ya Allah kita, sampai Ia mengasihi kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Bapak Ibu, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman kita.